tiap jam kadang update status pakai bahasa Belanda. Ntar kalau di chat masnya pakai bahasa Belanda, ntar sadar sendiri, tapi dia nggak sadar kalau dia tuh pernah kayak gitu. Yang sering seperti itu, yang maksudnya yang suka ngelihat pacarnya yang update status itu, atau kamu juga sempat lihat? Iya, sering lihat, soalnya kan temenan BBM. Terakhir, sempat kamu capture nggak? Pengen tahu seperti apa tulisan? Enggak sih, Mas. Sayang banget ya. Iya. Kamu ini sekarang lagi di rumah sendirian? Iya, di rumah. Di kamar ya, lebih tepatnya ya? Enggak, di ruang tamu sih. Di ruang tamu? Berapa orang di sana? 2, aku sama mama. Oh, sama mama ya. Malam hari ini Nadila denger nggak? Enggak. Oh, nggak dengar ya berarti ya. Tapi dia tahu kalau kamu ceritain di Nightmare on the Air. Sebenarnya sih dulu waktu masalahnya udah selesai nggak boleh dicerita-ceritain. Nah kan berhubung aku penasaran, makanya aku cerita ke sini. Setelah kamu cerita di sini, dia responnya seperti apa? Biasa Kesal, aja, marah? Enggak marah, biasa. Cuman waktu ngasih tahu fotonya itu, ilustrasinya itu, iya benar ini punya si noninya sama anaknya. Tapi yang nyamperin cuman anaknya aja atau noninya? Yang nyamperin siapa? Noninya aja atau sama anaknya? Nyamperin Nadila? Itu noninya yang Ibunya aja ya? Alasannya apa waktu itu, waktu dia ngajak ke stasiun kereta api? Salah satu stasiun kereta api di Semarang. Nggak tahu, pacarnya nggak bilang alasannya apa, cuman bilang, oh iya kemarin malam Nadila SMS aku suruh nganterin ke stasiun itu. Dia beraninya bilangnya sama pacarnya aja ya? Maksudnya sama anggota keluarga itu ngajakin ke sana pernah nggak? Enggak, sama pacarnya, sama pacarnya. Kan soalnya sering chat-chatan. Tapi Nadila nggak pernah cerita ya ke kamu? Nggak pernah. Soal ini? Orangnya tuh kayak pendiam. Nggak pernah cerita. Jadi kita tahunya tuh ya dari teman-teman, dari pacarnya sendiri. Misalkan kadang kalau lagi kumpul pacarnya yang cerita ke kita, kok Nadila gini-gini, bilang kayak gitu. Tapi setelah kamu cerita ke Nadila sama pacarnya kalau udah on air di Nightmare, reaksi mungkin terutama pacarnya ya, itu lebih intens nggak dalam arti kalau ada cerita update ke kamu gitu? Lebih update-nya ke teman-teman cowok. Oh, ke teman-teman cowok. Jadi aku taunya dari teman-teman cowok aku. Kalau lagi kumpul bareng, kalau pas ada pacarnya ya cerita bareng-bareng gitu. Yang beredar apa saja selain yang tadi barusan kamu kasih tahu ke kita? Terakhir sih itu, Mas. Terakhir itu aja. Mas Bo, sekarang saya kasih ke Mas Bo deh, biar langsung ditanggapin. Ya, ini nun sewu ya. Nun sewu sekali dalam arti begini, Mas. Ini saya punya pendapat lain, Mas, di sini, Mas. Setelah dari kemarin ya cerita, terus kemudian Mbak Elvira, terus kemudian masuk lagi. Ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Mbak Elvira nun sewu. Ya. Satu tadi tertutup ya nun sewu ya. Untuk siapa tadi, Nadilanya ya, orangnya ya. Nah, gitu yang pertama. Yang kedua, jika ada istilahnya hal-hal yang aneh atau dalam arti hal-hal yang mungkin orang awam menilainya itu adalah hal-hal mistis atau ada ya berhubungan dengan makhluk astral dan lain sebagainya, itu hanya dikonfirmasikan dikonfirmasikan dengan teman cowok-cowok dan dalam tanda kurung pacarnya ya. Iya. Ya. Untuk teman-teman cewek yang lain pernah dikonfirmasi tidak, Mbak? Enggak pernah sih soalnya. Tidak pernah ya. Oke. Tadi Mbak Elvira cerita bahwasannya dia itu sekarang dari dulu itu sudah selesai, dalam arti sudah tidak ada satu mungkin kalau dulu itu kan berteriak-teriak, rontak dan lain sebagainya ya. Gitu ya. Ada satu hal psikis ya kalau saya boleh menilai di sini.
adanya suatu bentuk orang itu apa ya? Kalau bahasa saya mengatakan seperti agar saya diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena mungkin Nadila itu adalah orangnya tertutup dan kemudian, ya kalau bahasa anak-anak sekarang itu apa ya, baper ya, apa sih ya, bawa perasaan atau apapun itu ya, bawa perasaan. Ya, bawa perasaan seperti itu. Sebenarnya untuk konotasi dalam arti nunseo trans atau apapun itu ya, atau diikuti apa, sebenarnya sudah berakhir gitu. Cuma memang terkadang kalau sisi psikis daripada Mbak Nadila ini nanti terganggu lagi, atau istilahnya orang itu karena bawa perasaan ya, seperti itu kan, mesti kan galau dan lain sebagainya, suwung dan lain sebagainya. Nah ini nanti akan Nadilanya sering apa kayak ngalamin, iya gitu ya, merasa sendiri ya, karena bisa dikatakan karena merasa sendiri itu mungkin kan banyak faktor ya Mbak ya, logikanya kan seperti itu. Mungkin faktor dari dalam dirinya sendiri, atau mungkin faktor keluarga, atau faktor lingkungan, itu seperti itu ya. Tapi kalau di sini jika Mbak Nadila nanti terbentur suatu permasalahan, nanti akan timbul sesuatu itu lagi. Dan saya yakin pada waktu mengajak pacarnya atau teman dekatnya ke salah satu stasiun ya, itu mungkin ada sedikit hal yang mungkin kecil tapi dibesarkan. Contoh BBM tidak dibales, telepon tidak diangkat, itu ada hubungannya ke situ nggak? Sempat cerita ke situ nggak pacarnya? Enggak sih. Enggak ya, enggak sampai ke situ ya misalnya. Yang pasti cuma inti permasalahannya dia ngajak lagi ke stasiun. Oke. Jadinya itu mungkin kalau untuk bahaya ya ini gini. Terkadang orang apa ya? Saya sebut itu apa ya, ketakutan amat sangat ya, orang depresi atau orang tertekan, atau bahasanya apa ya, ketakutan schizophrenia sudah teramat takut ya. Kalau nanti baper atau bawa perasaannya dia itu menuju ke hal-hal yang negatif ya, nanti juga akan menuju ke sana juga Mbak, intinya seperti itu. Karena ini faktor psikologis untuk yang bisa dikatakan kasus yang kedua ini gitu Mbak. Tapi mungkin Elvira bertanya-tanya Mas Bu, kenapa menujunya ke stasiun itu? Karena gini Mbak, Mas Doni ya, karena identik dengan Dutch atau Belanda, iya dah. Karena Nun Sewu bisa dikatakan stasiun itu dan sekitarnya itu adalah kota inti ya, dulu pada waktu kolonial Belanda ya. Bisa dikatakan itu adalah pusat kota atau harbor kalau saya bilang ya, karena satu apa ya, istilahnya pelabuhan inti ya di Semarang, dan itu kemudian membangun kota sentral kalau saya bilang seperti itu. Jadinya memang berkotanya ke sana. Nanti kalau dari stasiun mungkin ke salah satu opera, bekas opera, terus nanti salah satu mungkin bekas gudang apa, atau misalnya gedung apa, nanti akan lebih sampai mungkin nanti ke salah satu gedung terkenal yang ada di pusat kota. Nanti dia akan menujunya ke situ Mas. Karena di sini dari awal permasalahan mengangkat tema Belanda Mas. Ya ini saya kalau logikanya seperti itu. Tapi kalau untuk masalah untuk masuk atau mengikuti, kelihatannya ini jauh ya Mas ya. Bisa dikatakan karena dia terbawa perasaan terus kemudian galau, dia akan kembali lagi ke situ ingatannya. Tapi kalau untuk apapun itu, makhluk astral atau energi apapun itu sebenarnya sudah menjauh, tidak mendekat seperti kayak dulu ya Mas ya. Kalau saya bilang seperti itu. Dulu sempat bilang Elvira, siapa namanya noni Belanda ini? Dorsi ya. Dorsi Arabella. Dorsi Arabella. Berarti ada niatan untuk ngajak si Nabila ini buat apa Mas? Kalau kan anaknya sudah kembali. Ya mungkin karena gini Mas, karena dulu mungkin ada sesuatu untuk ditunjukkan dalam arti begini Mas. Atau nganggap Nadila ini, karena saat itu kan mencari anak ya, gitu ya Mbak Elvira, dulu itu kan mencari anaknya ya. Mungkin pada saat itu frekuensi yang tepat untuk diajak berdialog atau bisa dengan kontak ya, kalau saya itu
itu mungkin frekuensinya Nadila saat itu. Terus kemudian mencari, ya. Terus kemudian berjalan dengan waktu ya, berjalannya waktu, terus kemudian ya Nun Sewu mungkin ada hal untuk dipagari atau diapain atau diberikan satu sugesti apa gitu ya. Terus kemudian ini sudah selesai gitu loh. Nah, yang dilakukan nanti ada hubungannya dengan psikis daripada Nadila ini karena mungkin satu dia introvert atau pendiam, yang kedua dia selalu merasa sendiri dan sering lamun, Mas. Nah, ini nanti angan-angannya atau bisa dikatakan alam bawah sadarnya akan menuju ke permasalahan pertama untuk mencari apa ya, mencari kalau saya sebut mencari perhatian ya ini Nun Sewu. Karena ini Nun Sewu kan Mbak Elvira ini kan sudah tidak dekat ya, mungkin sudah sekarang apa kuliah apa masih sekolah? Kalau aku kerja, Nadilanya juga kerja sih, Mas. Ya, karena sudah bisa dikatakan sudah tidak satu SMA lagi, sudah sendiri-sendiri ya kesibukannya, jadinya memang jarang ketemu. Tapi kalau nanti jika ketemu coba diajak curhat untuk masalah ini. Karena untuk permasalahan kedua ini mungkin banyak hubungannya ke psikis, ke misalnya mungkin perasaan dan lain sebagainya. Itu. Dan ini mungkin kalau memang Mbak Elvira ini dekat dengan Mbak Nadila ini mungkin bisa dijadikan satu, ya bisa dikatakan apa ya Mas, curhat-curhatan atau apa ya? Ya apa sih? Ya ngudoroso itu apa sih kalau bahasa saya? Ya cerita curhat ya. Curhat. Atau kalau mungkin ada kesempatan ya bisa main ke sini ya. Lebih seru lagi karena siapa tahu ya Nadila bisa cerita langsung, Mas. Oke, begitu. Ya mungkin Mbak Elvira ya mungkin komentar saya seperti itu. Untuk yang kedua ini kalau kelihatannya untuk masalah yang dulu itu sudah agak jauh ya Mbak ya. Kalau memang dulu itu memang karena frekuensinya tepat, terus kemudian frekuensi lain itu selalu mengikuti frekuensi Nadila ini untuk mencari apa ya, misalnya memberikan satu pesan tersendiri untuk mencari anaknya ya dulu ya. Ya seperti itu. Oke. Begitu Elvira, terima kasih udah gabung dengan kita ya. Sama-sama. Kalau ada info lagi tentang Nadila ya. Ya sebenarnya banyak sih mau yang diceritain, tapi ya besok lagi lah. Oh besok lagi. Yang lain. Oh yang lain. Ya udah deh. Kalau gitu. Padahal kita udah tunggu loh. Kira mau cerita apa lagi? Oh boleh nih cerita lagi. Oke. Boleh? Boleh ya. Alamatnya kita boleh tahu dulu ya sebentar ya. Jangan di-on-airin dulu. Oke, lanjut lagi ini kayaknya kalau cerita sebentar nggak sip ya. Gimana kalau cerita yang lain mungkin dari Elvira? Silahkan Elvira. Ya Mas, waktu itu bulan Desember tahun kemarin itu selesai UTS. Sebelum UN kan ada UTS itu. UAS, ulangan akhir semester. Ulangan akhir semester. Terus itu kan jadwalnya kakak kelas sama adik kelas lebih banyak adik kelas. Nah jadi satu hari itu kita libur yang kakak kelas. Nah, kita sama teman-teman, aku sama teman-teman naik ke gunung Merapi. Ada 18 anak nyampe di base camp itu sekitar maghrib. Kita istirahat dulu sambil makan, habis isya kita naik ke atas. Nah waktu ini sebelum naik kan kita berdoa biar selamat pulangnya juga. Habis itu kita mulai naik. Waktu mulai naik tuh ada yang ganjel Mas. Kita kan orang 18, ceweknya
sama aku. Ada mas-mas tuh satu orang, dia cuman bawa tas Ceweknya berapa tadi? 6. 6 orang ya? Dia cuman bawa tas, tapi nggak, logistiknya cuman air putih satu botol. Kalau kita kan persiapannya banyak, logistiknya pakai carrier juga kan, nggak ada yang pakai tas biasa. Habis itu yang bikin curiga tuh mas-masnya ini. Orang tadi kita waktu kumpul di base camp tuh nggak ada orangnya. Terus kita naik juga bareng masnya, ngobrol, temanku yang ngajak ngobrol masnya. Terus katanya waktu udah belum masih bilang kok ada suara bus ya. Itu kan base camp kan udah jauh banget dari jalan raya. Soalnya kan masuk pedesaan. Mungkin kalau suara motor masih mending. Ini suara bus. Terus masnya bilang, "Ya, ada suara bus. Yaudah lanjut aja." Kita lanjut naik terus sampai sekitar jam 11 kita nyampe pos 1, itu jam 11 malam. Itu udah anginnya udah kencang banget. Sama gerimis. Udah kencang sama gerimis, terus masnya ini ditawarin makan nggak mau, ditawarin minum kopi juga nggak mau. Terus masnya malah nawarin balik kita mau lanjut apa. Terus kita bilang, "Enggak mas, kita istirahat di sini aja dulu, lanjutnya besok pagi." Nah masnya ini lanjut sendirian, tanpa logistik yang banyak. Dan kalau dilihat tuh emang tasnya tuh bener-bener enteng gitu mas, nggak kayak anak gunung yang biasanya naik gunung gitu. Nggak, jaketnya juga jaket pakai celana pendek sedengkul. Terus waktu malamnya kan bikin tendanya cuma satu. Ini juga ada Nadila lagi mas, yang di dalam kan Nadila. Nah Nadila yang di dalam tenda itu Nadila bilang gini sama pacarnya, "Itu yang berdiri di samping tenda siapa? Kalian kita di pos itu rame-rame nggak lihat apa-apa." Waktu Nadila teriak itu ya pacarnya bilang, "Orang nggak ada siapa-siapa." "Lah, emang kamu lihatnya siapa? Kok ada orang berdiri?" Bilang kayak gitu. "Orang nggak ada yang berdiri di situ." Bilang kayak, pacarnya bilang gitu. Terus habis itu udah agak malam lagi, sekitar jam 1, temanku lihat pohon yang tadinya berdiri jadi melengkung. Terus ada ular, tapi tiba-tiba langsung hilang kayak gitu. Itu beneran ada ya mas? Waktu naik itu sebenarnya Nadila itu udah kejadian yang Ibu Darsi ini nggak? Gimana mas? Waktu naik gunung ke Merapi itu kejadian Noni Belanda ini sebenarnya udah ada atau belum? Belum ada. Itu kan setelah UAS, habis itu tryout UN. Oh jadi belum ada. Belum ada cerita dari Noni Belanda ini ya? Berarti yang cuma dilihatin si Nadila aja? Ya, terus yang mas-masnya itu dia kan naik, paginya kita naik nggak ketemu. Kalaupun kita naik dia turun pasti ketemu, soalnya cuma satu jalur aja ya. Kalau lewat jalur Selo itu. Oke, masnya ini emang dari awal emang mandu atau gimana sih? Ya, aku kira waktu naik itu aku kira pemandunya. Ternyata enggak, bukan. Waktu pas teman aku bilang, "Masnya yang tadi malam kemana ya? Kok kita nggak ketemu?" Waktu kita lanjut naik kan, pada bilang nggak tahu. Terus aku bilang, "Halo?" Ya, teleponnya kayaknya ada trouble deh. Halo Elvira. Halo Elvira. Ya, Wah, kayaknya ada gangguan di
telepon di PSTN. Halo. Iya. Ada gangguan telepon. Kayak apa ya? Jadi biasanya telepon di rumah dipakai sering kayak gini nggak? Enggak. Tadi kamu dengar suara gemuruh nggak? Iya. Mas Suni, mungkin Mbak Elvira untuk ceritanya sampai di sini dulu aja, Mbak Elvira. Nah, intinya gini Mbak, memang seperti itu adanya ya Mbak ya, Nunsew. Ini nanti coba dicek telepon sini juga seperti itu apa enggak Mas, karena ini kelihatannya bukan frekuensi dari telepon ini Mas, Nunsew Mas. Coba nanti kalau untuk memberikan nanti coba Mbak Nadila telepon lagi atau bagaimana seperti ini atau tidak. Mbak Nadila, ini dimatiin dulu, Ya. terus telepon lagi coba kayak gimana? Ada perubahan nggak? Ya. Oke? Ya. Ada gangguan Kraut Imelda. Entah ini gangguan memang gangguan telepon yang biasa aja, atau gangguan yang memang sengaja didapat karena cerita yang disampaikan oleh Mbak Elvira barusan tentang perjalanannya ke Suatu gunung gitu aja. suatu Ya. gunung ya. Ini emang gunung yang ya sakral banget ya untuk orang Jawa Tengah. Ya, intinya begini Mas, menurut saya apapun yang ditemui oleh Mbak siapa tadi, Mbak Elvira ya, Mbak Elvira ya, memang seperti itu adanya gitu. Cuma yang jadi pertanyaannya adalah non saya pemandu ini sebenarnya ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan, tapi kok enggak tahu ini mungkin saya masuk angin atau apa terus kok pada merinding semua ya itu. Anggap aja gitu saya masuk angin gitu ya Mas ya. Jadi memang ada sesuatu yang memang tidak bisa, karena tadi membicara tentang bis, bahkan tidak bis saja Mas, mungkin dokar bisa sampai sana juga, kita juga tidak heran juga karena memang situasi dan kondisinya memang seperti itu ya Mas ya. Kalau boleh saya berkomentar sedikit tentang yang diceritakan oleh Mbak Elvira tadi seperti itu Mas. Oke. Coba deh kita buka line telepon lagi di 7474 182. Siapa tahu aja Elvira bisa gabung lagi dengan kita dan kita pengen ngecek aja ya Mas Bu ya. Apakah benar tadi gangguan biasa telepon atau gangguan dari cerita yang sudah disampaikan dari Elvira?